Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan analisa XAU USD untuk tanggal 27 sampai 29 Maret 2024. Review pergerakan candle hari ini. Candle naik sampai ke 2200 ya, setelah dia nyentuh lower trend line-nya, lower bullish trend line-nya dia naik lagi, dan sekarang dia posisinya di lower trend line-nya lagi ya. Review untuk hari ini ada newsnya ya, bintang 2 dan bintang 3. Hasilnya yang bintang 3 ini consumer confidence-nya merah ya, sesuai dengan kemarin yang kita bahas bahwa consumer confidence ini sejak Oktober itu hasilnya merujuk pada core retail sales, dimana sama persis nih mulai Oktober dia sama dengan core retail sales. Core retail sales kemarin kan merah, sekarang dia hasilnya merah juga di 107. Ini 104,7. Untuk saat ini candle berada di lower trend line dan tertahan juga oleh support 2174 sampai 2168 ya. Hari besok itu tidak ada news. Untuk Kamis itu banyak newsnya ya. Ada bintang 3-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, dengan jam yang berbeda. Jam 5 pagi ada, jam 7.30 PM sore ada final GDP quarter to quarter. Terus laporan mingguan ini unemployment claim. Terus yang bintang 2 final GDP price index, jam 8.45 Chicago PMI. Terus jam 9 malamnya pending home sales dan revise UM consumer sentiment. Yang big impact-nya juga hari Jumat ya, core PCE price index jam 7.30 dan jam 10.30-nya ini juga yang menentukan arahnya USD naik atau turun ya. Powell speak, ini Powell yang ngomong terus nih. Terus prediksi pergerakan candlenya gimana? Pergerakan candle tergantung dari newsnya ya, tapi kalau dari technical, selama dia nggak bisa tembus lower bullish trend line-nya ini dan tidak bisa menembus support 2174, 2168 ini, dia masih berpotensi naik. Tapi bila dia tembus, berarti dia akan ngejar support 2155, 2146 gitu ya. Tapi kalau merujuk pada newsnya, kita bahas satu-satu ya newsnya ya. Yang pertama kita GDP. GDP kalau sesuai GDP final GDP ya, yang dari Forex Factory, US final
GDP berpotensi naik didukung solidnya data ekonomi AS di bulan Desember 2023 termasuk NFP, CPI, PPI, dan retail sales. GDP yang dari Forex Factory ini per 3 bulanan ya. Beda yang dilaporkan sama investing ini per 1 bulanan ini GDP quarter to quarter. Yang ini final GDP quarter to quarter. Ini menurut saya dia akan hijau. Ini menurut saya. Anda boleh mempunyai prediksi yang lain ya. Ini menurut saya dia akan hijau. Terus untuk yang BCE-nya ini kan sudah saya sandingkan dengan CPI dan PPI ya. Kalau merujuk pada CPI dan PPI yang sebelumnya kemarin yang hasilnya hijau semua, ini BCE menurut saya juga akan hijau. Jadi untuk pelaporan GDP dan BCE kemungkinan US akan kuat ya, gold akan lemah. Kemudian satu lagi untuk revise consumer sentiment, kalau menurut yang ini juga saya sudah sandingkan dengan core retail sales dan retail sales, menurut saya dia akan merah ya. Menurut saya, tapi consumer sentiment ini efeknya terhadap gold nggak begitu signifikan ya. Yang signifikan itu BCE, price index, dan GDP ya. Jadi kemungkinan kalau hasilnya GDP dan BCE itu hasilnya hijau, kuat untuk US dollar, maka gold berpotensi akan turun. Kemungkinan kalau misalnya dia turunnya itu begini, dia bisa nembus support kuatnya, dia bisa tertembus ini. Misalnya nih ya, misalnya nih. Maka patternnya ini bisa mirip dengan head and shoulder ya. Jadi kalau supportnya ini 2155, 2146 ini tertembus, berarti dia valid head and shoulder ya. Jadi kemungkinan dia akan reversal sampai sampai 2067 untuk pokoknya sampai di sekitar sini ya, support 2078, 2055. Ini kalau valid ya. Yang bisa menggerakkan itu ya GDP dan BCE. Jadi profit taking, jadi kita sambil kita baca untuk berita hari ini ya. Analisis emas manfaat dari ketegangan geopolitik, ini 26 Maret 2024 ya. Untuk kesimpulan saja, tidak ada perubahan dalam pandangan teknis mengenai kinerja emas karena tren keseluruhan masih bullish. Ini
hati-hati, trennya itu masih bullish ya. Selain itu perlu dicatat bahwa pergerakan menuju resisten historis 2200 akan mendorong indikator teknis. Ini 2200 sudah tercapai hari ini ya. Hari tadi sore itu jam berapa ini? Jam 17.30 dia sudah sampai di 2200 hari ini. Menuju level overbought yang kuat. Jadi begitu nyampe di 2200 dia overbought ya. Kita cek dengan indikator RSI. Saat ini overbought dan dia sudah turun ya. Tadi pada saat di 2200 dia overbought parah. Overboughtnya sangat overbought, dia langsung turun. Jadi kita bisa menggunakan pada sesi trader besar lagi profit taking ya. Seperti disebutkan sebelumnya, ketegangan geopolitik global akan terus menjadi lingkungan yang subur bagi kenaikan emas lebih lanjut terlepas dari kinerja dolar AS. Oleh karena itu, jika sewaktu-waktu terjadi ambil untung dan harga bergerak turun, maka terbuka peluang untuk membeli emas kembali. Pada akhirnya penembusan pertama dalam tren naik keseluruhan harga emas memerlukan pergerakan menuju level support masing-masing. Jadi nanti perkiraan ini, analisis ini, gold akan menuju support 2135 sampai 2070. Nah, di sekitar 2070 atau 2135 dilihat nanti konfirmasinya, kita bisa buy emas kembali. Jadi kalau 2135 itu sekitar di golden ratio ini ya. 2135 itu di sekitar di sini. Support ini berarti ya. Dan support ini 2078 2055 ini tadi dia nyebutnya 2070. Nanti kita lihat, jadi saya sih berharap dia akan koreksi sampai support kuat ini ya, 2078 2055 ini termasuk support kuat karena di sini ada banyak resisten dan support masa lalu. Dilihat saja nanti bila mana ini support candle berhasil menembus lower trend line static ya, static trend line ini dan dynamic trend line ini dan static support ini 2174 2168, maka dia akan sampai di 2155 2146. Kalau dia berhasil tembus di 2155 2146, maka head and shoulder chart pattern valid ya. Kemungkinan dia akan bergerak sampai di 2078 2055. Saya berharap ya. Saya berharap seperti itu, tapi kita nanti bicara faktanya gimana candlenya. Untuk open interest data yang dikeluarkan hari ini, hari Selasa ini, harganya tetap ya yang diminati itu. Kalau misalnya turun dia sampai di 2145, 2140, 2125,
dan yang kemarin itu 2110 dan 2100. Jadi kelihatannya tetap untuk yang ini kan sudah dicapai, ini sudah dicapai, sekarang sampai di 2150, ini belum dicapai, ini sekarang ini masih mental lagi, ini masih pullback lagi, belum bisa nembus support di 2174 2168. Bila mana support ini nggak tertembus, dua support ini yang nggak tertembus, berarti potensi bullishnya masih terus terjadi ya. Hati-hati, ini trennya masih strong bullish ya. Jadi kita hanya melihat dua support ini. Kalau support ini tertembus berarti terjadi profit taking dan strong bearish terjadi. Tapi kalau enggak tertembus seperti saat ini nih, masih mental lagi nih, sekarang di 2177. Jadi tren bullishnya ini masih kuat ya. Begitu saja, hati-hati, trade sesuaikan dengan analisa Anda, lot sesuaikan dengan equity, dan jaga selalu money management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.